kasih Tuhan, karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Katakan terima kasih Tuhan, karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan, karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Katakan karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Katakan terima kasih Tuhan, karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Mari berkumpul dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji
yang maha mulia, lahirlah di bumi, sama benar dengan kita pun. Datanglah Dia mengampunkan dosa, sembah dan angkat tanganmu, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bernyanyilah, bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat. Angkat tanganmu, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, semuanya sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan, perjanjian Allah, perjanjian Allah sudah disampaikan, kasih-Nya nyata di dunia. Nyanyi bersorak dan bersukaria, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin, 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 haleluya. Mari kita sambut Dia, amin. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Katakan, puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi katakan, puji Hosana, semuanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari sekali lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari sambut, mari kita puji nama-Nya. Katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh, katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Katakan, puji Hosana, puji Hosana.
Hosana, mulia namanya. Sekali lagi katakan, amin. Mari kita sambut Sang Raja, amin. Oh, mari kita suci namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha, katakan Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Katakan puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, semuanya. Puji Hosana, katakan puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Katakan puji Hosana, mulia namanya. Oh, amin, amin. Oh, beri tepuk tangan kepada Tuhan, amin. Haleluya. Silakan duduk sekalian. Sama-sama. Oh Tuhan,
bintang burung angkasa, ada kebesaran di dunia. Sama-sama hamba memuji, hamba memuji kebesaran. Katakan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sama-sama katakan, hamba memuji, hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi katakan, hamba memuji, hamba memuji. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Oh besar. Katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua. Sama-sama ku saksikan bintang burung angkasa. Katakan, tanda kebesaran, tanda kebesaran-Mu di dunia. Mari sama-sama katakan, hamba memuji, hamba memuji. Kami sembah Tuhan, Kau sungguh besar.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon ini ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar hari ini secara segar, sekali lagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib dan tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini ya Bapa, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bahwa bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini, sementara kita berada di dalam suasana Natal malam ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menang bersama Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius. Kita akan baca pasal 1 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 1 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di sini Yesus Kristus disebut sebagai anak Daud. Jelas maksudnya bukan Daud kawin lalu punya anak Yesus Kristus. Karena ini adalah silsilah, maksudnya adalah secara manusia Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus. Alkitab dengan teliti menegaskan
bahwa Yusuf bukan ayah biologis Yesus. Firman Allah berkata, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yusuf adalah suami Maria, tetapi dia bukan ayah biologis Yesus Kristus. Hanya perawan Maria adalah ibu biologis Yesus Kristus. Pada hari Minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Secara manusia, Yesus Kristus lahir dari keturunan Raja Daud. Maria, ibu Yesus, lahir dari keturunan Raja Daud. Begitu pula Yusuf yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ayah angkat Yesus Kristus, lahir dari keturunan Raja Daud. Firman Allah berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Karena itu silsilah Yusuf sebagai keturunan Raja Daud secara hukum adalah sah menjadi silsilah Yesus sebagai keturunan Raja Daud. Apalagi Maria ibunya juga adalah keturunan Raja Daud. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus Kristus anak Daud juga berarti Yesus adalah Kristus atau Mesias, keturunan Raja Daud yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kristus atau Mesias berarti yang diurapi untuk menjadi juru selamat dunia ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Berarti Yesus Kristus adalah Dia yang menggenapi semua yang dinubuatkan tentang keturunan Raja Daud yang akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, melakukan keadilan dan kebenaran, seperti dinubuatkan dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat yang kelima yang berkata, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yesus Kristus, anak Daud, adalah raja yang bijaksana yang akan melakukan keadilan dan kebenaran seperti dinubuatkan oleh Nabi Yeremia beberapa ratus tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa kerajaan Yesus Kristus bukanlah kerajaan duniawi, tetapi kerajaan rohani, di mana Allah memerintah di dalam hati manusia. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus disebut sebagai anak Daud
Karena apa yang terjadi dalam pemerintahan Raja Daud akan terjadi juga dalam pemerintahan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Raja Daud adalah raja yang tidak terkalahkan, yang selalu menang dalam berperang. Ini juga akan menjadi ciri pemerintahan Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus disebut sebagai anak Daud karena dia adalah raja yang akan selalu memberi kemenangan kepada setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidup mereka kepadanya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita lihat beberapa kemenangan Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Alkitab. Pertama, Yesus menang atas godaan untuk berbuat dosa dan hidup tanpa dosa. Firman Allah berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Apakah ada di antara kita yang rindu untuk suatu kehidupan yang berkemenangan atas setiap godaan untuk berbuat dosa? Yesus adalah imam besar dan raja yang dapat memberi kita kemenangan atas godaan untuk berbuat dosa. Firman Allah berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara ingin Tuhan Yesus memberi saudara kemenangan atas godaan untuk berbuat dosa, angkatlah tangan saudara. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus disebut sebagai anak Daud karena dia adalah raja yang akan selalu memberi kemenangan kepada setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidup mereka kepadanya. Kemenangan Tuhan Yesus itu adalah yang kedua, Yesus menang atas iblis. Firman Allah berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa Yesus datang ke dunia untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Alkitab mengajarkan bahwa musuh utama orang Kristen adalah iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu adalah lawan. Iblis tidak pernah menjadi teman orang percaya. Iblis seperti singa pemangsa, tujuannya selalu untuk membinasakan.
Alkitab jelas mengingatkan bahwa iblis aktif mencari mangsa. Dia berjalan berkeliling. Dan iblis bekerja dengan berbagai macam cara. Alkitab mengingatkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis bekerja dengan memakai tipu muslihat. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa musuh orang Kristen tidak pernah adalah sesama manusia. Firman Allah berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Darah dan daging adalah sesama manusia. Perjuangan kita tidak pernah melawan sesama. Sebaliknya Alkitab jelas mengajarkan bahwa perjuangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara. Setiap orang yang membenci atau memusuhi sesama adalah orang-orang yang termakan tipu muslihat iblis. Firman Allah berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Salah satu bukti bahwa seseorang adalah murid Yesus Kristus adalah mereka akan mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi mereka. Sama seperti Kristus rela mengorbankan nyawa dan mati di kayu salib demi mengampuni manusia berdosa, begitu pula Tuhan menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya supaya mereka mengasihi sesama manusia. Firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Setiap kali kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan menyatakan kasih Kristus kepada mereka, kemenangan Tuhan Yesus atas iblis ditegakkan di bumi seperti di sorga. Sementara kita merayakan Natal tahun ini, mari kita tegakkan kemenangan Yesus Kristus atas iblis dengan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dan dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Kemenangan Tuhan Yesus atas iblis juga dinyatakan
dengan mengalahkan maut. Firman Allah berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Salah satu tujuan mengapa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maut dan takut maut adalah senjata yang dipakai oleh iblis untuk menakut-nakuti dan memperbudak manusia. Karena takut mati, beberapa orang telah tersesat, melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan salah. Melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus Kristus telah memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sekarang yang berkuasa atas maut bukan lagi iblis, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Di sini Tuhan Yesus meminta supaya setiap orang yang percaya kepadanya untuk jangan takut. Sebab sekarang Yesuslah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Yang terburuk yang dapat menimpa seseorang adalah maut. Tetapi Yesus Kristus adalah Raja yang telah mengalahkan maut dan kini memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dan Yesus memerintahkan supaya kita jangan takut. Hari ini setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat hidup tanpa rasa takut. Bahkan tanpa rasa takut terhadap maut sekalipun. Sebab Yesus Kristus telah menang atas maut dan kini berkuasa atas maut dan kerajaan maut. Supaya kita bisa hidup tanpa rasa takut, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus adalah roh yang paling pemberani di seluruh alam semesta. Firman Allah berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Setiap kali kita merasa takut, rasa takut itu berasal dari luar,
bukan dari dalam diri kita. Oleh karena itu, setiap kali kita merasa takut, kita bisa menolak dan menghardiknya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan rasa takut itu akan hilang. Sementara kita merayakan Natal tahun ini, mari kita tegakkan kemenangan Yesus Kristus atas iblis dengan menolak segala bentuk ketakutan, dengan mengucapkan pengakuan iman bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Yang terakhir, kemenangan Tuhan Yesus atas iblis juga dinyatakan dengan mengusir setan-setan. Suatu kali dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Tidak semua orang buta dan bisu dirasuk oleh setan. Tetapi ada orang-orang yang menjadi buta dan bisu karena dirasuk oleh setan. Dalam kasus seperti ini, biasanya dokter tidak bisa menjelaskan mengapa orang itu tidak bisa melihat dan tidak bisa berbicara. Sebab semua organ tubuh secara ilmu kedokteran bisa berfungsi dengan normal. Namun tetap saja orang itu tidak bisa melihat dan tidak bisa berbicara. Penyakit yang disebabkan oleh kehadiran roh jahat ini biasanya tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran. Dan hanya bisa disembuhkan bila setan penyebabnya telah diusir keluar dari dalam diri orang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan keluar dari orang itu, dan orang itu bisa berkata-kata dan melihat kembali, ada yang takjub. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Kita melihat di sini bagaimana kuasa Yesus untuk mengusir setan dikaitkan dengan statusnya sebagai anak Daud. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus disebut sebagai anak Daud karena dia adalah raja yang akan selalu memberi kemenangan kepada setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidup mereka kepadanya. Dalam hal ini, kemenangan atas kuasa setan dan roh-roh jahat. Tuhan Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah berbicara mengenai Allah memerintah dalam hidup seseorang. Supaya Allah betul-betul dapat memerintah dalam hidup seseorang, kadang-kadang setan-setan harus diusir keluar lebih dahulu dari dalam diri orang itu. Kadang-kadang ada setan atau roh jahat yang harus dikeluarkan lebih dahulu dari dalam diri seseorang, supaya orang itu dapat dilepaskan dari berbagai bentuk ketagihan dan kecanduan.
Kadang-kadang ada setan atau roh jahat yang harus dikeluarkan lebih dahulu dari dalam diri seseorang, supaya orang itu dapat dilepaskan dari berbagai bentuk kebiasaan buruk, pemberontakan atau keberingasan atau kekejaman. Kadang-kadang ada setan atau roh jahat yang harus dikeluarkan lebih dahulu dari dalam diri seseorang, supaya orang itu dapat dilepaskan dari berbagai bentuk ketakutan. Kadang-kadang ada setan atau roh jahat yang harus dikeluarkan lebih dahulu dari dalam diri seseorang, supaya orang itu dapat disembuhkan dari sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara ilmu kedokteran. Sepasang suami istri berlibur ke pantai bersama anak laki-laki mereka yang ketika itu masih berumur 9 tahun. Suatu malam, ketika anak itu akan memasuki kamar tidurnya, sebelum dia sempat menyalakan lampu kamar, tiba-tiba anak itu menjerit ketakutan, lalu berlari keluar rumah ke tengah kegelapan malam. Diperlukan waktu 1 jam untuk menemukan anak itu kembali. Dia ditemukan dalam keadaan menggigil ketakutan. Sejak saat itu, selama 10 tahun berikutnya, perangai anak itu berubah. Dia menjadi anak yang suka memberontak. Orang tua anak itu seringkali dipanggil menghadap guru di sekolah karena ulah anak itu. Pada usia 11 tahun, anak itu menanyakan kepada orang tuanya apakah dia anak pungut. Pada usia 12 tahun, si ibu memberitahu suaminya bahwa bila si ayah berhasil menjaga anak itu untuk tidak sampai berurusan dengan polisi sebelum dia berumur 20 tahun, maka si ayah pantas diberi medali. Kesulitan dengan anak laki-laki membuat pasangan ini mencari Tuhan. Mereka mulai rajin mengikuti kebaktian-kebaktian di gereja. Suatu kali, ketika anak laki-laki itu berusia 19 tahun, ketika mereka menghadiri kebaktian, mata rohani anak dan ayah celik, dan mereka melihat kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberi kemenangan. Ketika ditanya, siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayah dan anak mengangkat tangannya. Ketika ditanya siapa yang mau dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh, ayah dan anak mengangkat tangannya. Ayah dan anak maju ke mezbah Tuhan. Mereka berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berdoa minta Tuhan Yesus membaptiskan mereka dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Ayah dan anak kedua-duanya berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh malam itu dalam kebaktian di gereja. Sejak anak laki-laki itu berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh, sifat suka memberontaknya hilang. Dia kembali menjadi anak penurut seperti sedia kala. Nampaknya anak itu melihat setan ketika ia akan memasuki kamar tidurnya di penginapan di tepi pantai 10 tahun sebelumnya. Selama 10 tahun berikutnya, setan itu menghantui hidup anak itu dan membuat perangainya berubah menjadi anak pemberontak.
Tetapi ketika anak itu memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis dengan Roh Kudus, dan mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh, setan itu meninggalkan anak itu, dan perangai anak itu kembali menjadi baik. Yesus adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus disebut sebagai anak Daud karena dia adalah raja yang akan selalu memberi kemenangan kepada setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidup mereka kepadanya. Sementara kita merayakan Natal tahun ini, mari kita ambil keputusan bahwa kita akan mengambil bagian dalam kemenangan Tuhan Yesus, yaitu kemenangan atas godaan untuk berbuat dosa, kemenangan atas tipu muslihat iblis, sehingga kita tidak membenci sesama, sebaliknya bersedia mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Sementara kita merayakan Natal tahun ini, mari kita ambil keputusan bahwa kita akan mengambil bagian dalam kemenangan Tuhan Yesus, yaitu kemenangan atas maut dan takut maut, sehingga kita bisa hidup tanpa rasa takut. Sementara kita merayakan Natal tahun ini, mari kita ambil keputusan bahwa kita akan mengambil bagian dalam kemenangan Tuhan Yesus, yaitu kemenangan atas setan, roh jahat, dan masalah atau penderitaan yang ditimbulkannya. Sementara kita merayakan Natal tahun ini, mari kita beritakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan atas godaan untuk berbuat dosa. Sementara kita merayakan Natal tahun ini, mari kita beritakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan atas tipu muslihat iblis, sehingga kita menolak membenci sesama, sebaliknya bersedia mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Sementara kita merayakan Natal tahun ini, mari kita beritakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan atas maut dan takut maut, sehingga kita bisa hidup tanpa rasa takut. Sementara kita merayakan Natal tahun ini, mari kita beritakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan atas setan, roh jahat, dan masalah atau penderitaan yang ditimbulkannya. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Yeah.
Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada.
Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya memutuskan bahwa saya akan mengambil bagian dalam kemenangan Tuhan Yesus, yaitu kemenangan atas godaan untuk berbuat dosa, kemenangan atas tipu muslihat iblis, sehingga saya tidak membenci sesama, sebaliknya bersedia mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada saya. Saya memutuskan bahwa saya akan mengambil bagian dalam kemenangan Tuhan Yesus, yaitu kemenangan atas maut, kemenangan atas takut maut, sehingga saya bisa hidup tanpa rasa takut. Saya memutuskan saya akan mengambil bagian dalam kemenangan Tuhan Yesus, yaitu kemenangan atas setan, roh jahat, dan masalah atau penderitaan yang ditimbulkannya. Saya memutuskan bahwa saya akan memberitakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kepada saya bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tolong saya Tuhan untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat saya, Yesus Kristus. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Mari kita bersepakat agar Tuhan mengadakan mujizat ini bagi saudara sekalian. Bapa kami yang di sorga,
Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Kiranya Tuhan mengadakan tempat tinggal bagi mereka. Bagi mereka yang memerlukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan orang-orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan kiranya mengadakan mujizat sehingga bisa hamil dan melahirkan anak-anak. Bagi yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, dan sebagainya, kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami berdoa bagi mereka yang sakit sekarang ini. Mari Tuhan Yesus, jamahlah anak-anak-Mu dengan kuasa kesembuhan-Mu. Semua sel-sel kanker kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel tumor kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sel dan organ tubuh yang rusak Tuhan ganti dengan yang baru. Kami doakan yang kesulitan untuk menelan, Tuhan tolong sehingga bisa menelan dan bisa makan kembali seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa kami yang di sorga, kiranya Engkau menyembuhkan setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, tolonglah mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Mari Bapa, masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu. Bebatlah ya Bapa setiap hati yang luka di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh tidak mengampuni kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh tidak mau mengampuni kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan kiranya menolong sehingga bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Mari Bapa, tolonglah, jagailah anak cucu kami. Jauhkanlah kami daripada pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak, menolong dan membela anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh keraguan-raguan, roh kebimbangan, roh tidak percaya. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh takut ditolak, roh menolak orang lain, roh menolak diri sendiri. Kami usir engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat melakukannya dengan memakai handphone saudara untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus ini bersama-sama. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan lagu Malam Kudus ini bersama-sama.
Mari kita bersenandung. Malam kudus, sunyi dan senyap, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku," kata Yesus, "dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan memiliki terang hidup itu." Mari kita nyanyikan. Lihatlah, ini datang, terang besar, Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan mari kita katakan terima kasih. Terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah jaminan bagi kami bahwa kami akan menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kami milik Allah. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu kepada kami.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu kepada kami. Ketiga yang esa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ketiga yang esa. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, kami ucapkan selamat hari Natal. Tengoklah kiri kanan bapak-bapak, ibu-ibu, dan katakan kepada orang di sebelah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, selamat hari Natal. Mari kita saling mengucapkan selamat hari Natal sekarang ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita menutup ibadah malam Natal ini dengan doa berkat, mari kita nyanyikan lagu selamat hari Natal ini terlebih dahulu. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas
wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, selamat Hari Natal. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Selamat malam Natal, Tuhan Yesus memberkati. Gembala lihat cahaya besar dengan warna gemar, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem.
you.